Ya, sebelum sampai ke situ saya ingin menegaskan dulu bahwa Amerika melakukan kesalahan untuk kedua kalinya. Sebelumnya mereka berbohong ketika menumbangkan rezim Saddam Hussein pada 2003 itu dengan alasan punya senjata pemusnah massal. Nah, sekarang Amerika berbohong lagi kepada dunia bahwa Iran sedang sedang membuat senjata nuklir. Padahal kita tahu tim inspeksi dari Badan Tenaga Atom Internasional IAEA sudah menyatakan belum ada bukti. Bahkan Direktur Komunitas Intelijen Nasionalnya Amerika seperti disebutkan Pak Reza tadi, tidak ada bukti Iran punya bom nuklir. Artinya kan Amerika kembali berbohong, khususnya ini Presiden Donald Trump berbohong kepada dunia bahwa Iran sedang mengembangkan senjata nuklir sebagai ancaman bagi kedamaian dunia. Terus apakah Iran nanti akan membalas? Sebenarnya Iran punya 4 pilihan. Satu pilihan udah dilakukan, ya ini terus menyerang Israel. Jadi 4 jam setelah serangan terhadap 3 fasilitas nuklir Iran, itu Iran membalas ke Tel Aviv dan Haifa. Itu bahkan mereka untuk pertama kali menggunakan peluru kendali paling mematikannya Iran namanya Khorramshahr 4 atau Khaybar. Nah itu kita lihat Tel Aviv, Haifa juga luluh lantak. Kemudian juga ada pusat pengembangan senjata biologi dan kimia Israel itu di daerah Nosazais, saya lupa namanya, itu sekitar 20 km dari Tel Aviv hancur. Kemudian juga fasilitas nuklir Sorek punyanya Israel juga dihantam oleh peluru kendali Iran. Nah ada 3 lagi opsi yang bisa dilakukan Iran sebagai respon terhadap serangan Amerika dini hari tadi, yaitu menutup Selat Hormuz, menyerang semua pangkalan Amerika di Timur Tengah. Dan satu lagi adalah keluar dari NPT, Perjanjian Proliferasi Nuklir, Non-Proliferasi Nuklir. Iran sebenarnya sudah menunjukkan niat baik, makanya mereka bergabung dengan NPT. Berbeda dengan Israel yang tidak pernah mau bergabung dengan NPT. Oke, baik. Untuk tadi sudah disinggung ya, penutupan Selat Hormuz ini mungkin sekali dilakukan. Ini nanti konsekuensinya akan seperti apa? Mungkin bisa diberikan gambarannya, Bang Faisal. Ya, Selat Hormuz ini salah satu jalur pelayaran penting dunia. Itu sekitar 20% suplai bahan bakar dunia itu lewat Selat Hormuz. Itu setiap hari itu bisa belasan, 15 sampai 16 kapal tanker ya masing-masing bisa membawa 1 juta liter minyak bumi. Nah, ini tentu akan mengganggu pasokan minyak bumi dunia, Eropa, ya, Amerika dan lain-lain. Dan hal ini juga akan meningkatkan harga minyak global. Nantinya mungkin bisa lebih dari 100 kalau memang itu dilakukan oleh Iran. Oke, baik. Indikasi nyata bahwa nanti perang ini akan menjadi perang regional begitu ya, yang kemudian ini melibatkan negara-negara Teluk, kemudian juga Turki dan juga Rusia. Ini seperti apa, Bang Faisal? Kalau misalkan Israel menutup Selat Hormuz itu yang rugi banyak pihak kan, ya, termasuk eksportir karena mereka kapal harus mutar, itu ongkosnya lebih mahal, efeknya tadi harga naik. Terus kemudian pasokan telat, pasti semua dunia berteriak akan hal itu. Kalau misalkan Iran menutup Selat Hormuz. Yang kedua, kalau misalkan Iran juga menyerang pangkalan militer Amerika di Timur Tengah, itu kan pangkalan ada antara lain di 6 negara Arab Teluk. Arab Saudi, UAE, Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman. Itu selain itu punya efek domestik ke negara masing-masing kalau itu diserang. Pertama karena negara-negara kerajaan itu sendiri menggantungkan keberlangsungan rezimnya terhadap dukungan militer Amerika. Kalau misalkan pangkalan militer itu hancur, tidak ada lagi dukungan militer Amerika atau kehadiran militer Amerika di sebuah negara Arab Teluk itu sendiri, ya revolusi bisa saja pecah di sana. Karena kita tahu ketika terjadi revolusi Arab 2010 sampai 2011 itu mereka ketar-ketir. Makanya bisnis atau kontrak pembelian senjata itu 6 negara Arab Teluk itu sangat besar dengan Amerika ketika terjadi revolusi Arab di Timur Tengah. Nah, terus kemudian kalau Iran keluar dari NPT, artinya Iran tidak lagi terikat untuk tidak membuat senjata nuklir. Kan itu efeknya. Nah, ini yang ditakutkan oleh Israel terutama. Karena Israel kan menganggap Iran ini sebagai ancaman keberlangsungan mereka di Timur Tengah. Eksistensi mereka di Timur Tengah ini ancamannya adalah Iran. Bang Faisal mungkin boleh dijabarkan kembali ya, kalaupun nanti Iran ini akan melakukan serangan balasan begitu ya, akan dilakukan sendiri atau melalui proksi-proksinya, misalnya dengan melalui Houthi ataupun juga Hizbullah begitu ya. Ini akan seperti apa? Sebelum sampai situ saya mau menyatakan bahwa informasi lain tuh menyebut bahwa apa yang dilakukan serangan Amerika itu serangan simbolik. Kenapa simbolik? Pertama, Iran sudah mengkonfirmasi tadi seperti disebut Pak Reza, tidak ada kebocoran radioaktif.
Kemudian juga Iran menyatakan semua uranium yang diperkaya skala tinggi sudah dipindahkan ke tempat rahasia. Terus kemudian yang rusak, jadi tidak ada kerusakan signifikan di Fordo karena ini fasilitas nuklir yang penting buat Iran, paling penting dari semua fasilitas nuklir. Itu tidak ada yang rusak, kabarnya cuma pintu masuk dan pintu keluar. Nah, terus informasinya adalah bahan peledak yang digunakan dalam menyerang itu adalah seberat 30 ton. Ini aneh, karena Antonio Grossi, Direktur IAEA pernah bilang fasilitas Fordo ini berada 840 meter di bawah permukaan tanah. Nah, sedangkan ketika mengebom bunker yang waktu itu ada Hasan Nasrallah yang kemudian tewas 27 September tahun lalu di Beirut, itu Israel menggunakan 80 ton hanya untuk menghantam bunker sedalam 60 meter. Artinya untuk menghantam bunker sedalam fasilitas nuklir sedalam 840 meter itu butuh ratusan ton bahan peledak. Nah, ini makanya informasi lain menyebutkan ya ini adalah serangan simbolik Amerika. Kenapa Amerika harus melakukan serangan ini? Makanya setelah serangan Trump kan menyebut ayo segera hentikan perang, kembali ke meja perundingan. Ini adalah taktik Trump untuk menyelamatkan wajah Netanyahu karena hakikatnya Israel sudah kalah. Tel Aviv hancur. Siapa yang pernah membayangkan Tel Aviv seperti Gaza atau Khan Yunis atau Rafah? Haifa, kota perdagangan. Sehingga Amerika harus bergerak begitu ya? Nah iya, jadi memang ini salah satu taktik supaya Iran mau menghentikan serangan terhadap Israel. Jadi menyelamatkan muka Netanyahu. Karena Israel yang mulai, Netanyahu yang memulai. Kan kalau dia yang memberhentikan artinya kan dia mengakui resmi kalah. Nah ini salah satu taktiknya. Jadi bisa dipastikan bahwa kemungkinan besar dalam waktu dekat ini eskalasi akan menurun begitu dengan adanya serangan Israel ini, atau justru tadi sebaliknya yang sudah kita bahas bahwa Iran ini akan mati-matian untuk membela negaranya dengan melakukan serangan kembali begitu ya? Saya kira ini kita memasuki babak eskalasi baru karena Amerika walaupun misalkan benar serangan itu simbolik, itu kan Amerika sudah terlibat intervensi militer walaupun ditentang oleh Kongres, tidak ada mandat Kongres. Ya saya kira ini Iran akan tetap menyerang Israel dan itu mengganggu kepentingan Amerika melalui Houthi dan juga kayak milisi Al-Houthi kan memang sudah menyatakan akan menyerang semua kapal Amerika di Laut Merah. Kemudian kita akan nunggu bagaimana koalisi milisi Syiah di Irak. Kemudian juga Hizbullah, cuma Hizbullah lagi terbelit situasi politik domestik di sana, jadi kurang leluasa bergerak. Baik, Amerika Serikat ini kan sudah dipastikan melanggar hukum internasional, kemudian juga piagam PBB begitu ya. Konsekuensi apa yang nantinya akan didapatkan dan juga seperti apa kondisi dunia setelah ini begitu ya? Mungkin saya akan tanyakan nanti, tapi kita jeda terlebih dahulu. Pak Reza, kami akan kembali untuk Anda.